adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya semua di rumah? Baik-baik aja kan? Nah, dan kakak yakin dan percaya pasti adik-adik di rumah dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Nah, pada kesempatan pagi yang indah ini, kakak yang akan men-sharing firman Tuhan yang bertemakan tentang keberanian, yang diambil dari salah satu tokoh cerita Alkitab, yaitu kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 4 ayat pertama. Judul perikopnya yaitu Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Kakak yang akan membaca dari ayat 1 sampai ayat 22. Dibuka Alkitab semuanya ya. Kita perhatikan baik-baik. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka. Dan mereka berkata, tindakan apa yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan semakin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengejar lagi dalam nama Yesus. Dan setelah keduanya itu disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Nah adik-adik, cerita singkatnya seperti ini. Pada saat itu
Petrus dan Yohanes sedang diserang di Salomo di Yerusalem. Mereka sedang berkhotbah, menyebarkan Injil tentang kebenaran Tuhan. Tiba-tiba mereka didatangi oleh imam-imam dan orang-orang Saduki serta pengawal bait Allah. Orang-orang ini marah dan tidak suka terhadap Petrus dan Yohanes karena mereka menyebarkan tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus dan mukjizat-mukjizat yang terjadi serta kebenaran-kebenarannya. Imam-imam ini dan orang-orang ahli-ahli Taurat ini mereka tidak suka, tetapi justru sebaliknya. Petrus dan Yohanes memberitakan Injil kepada orang-orang Yerusalem, mereka malah makin percaya. Bahkan hingga 50.000 orang laki-laki. Lalu Yohanes dan Petrus ini mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara karena pada saat itu malam hari, hingga di penjara hingga besok paginya. Lalu pagi pun tiba, besokan harinya ahli-ahli Taurat dan tadi orang-orang Saduki itu berencana untuk melakukan sidang terhadap Petrus dan Yohanes. Mereka mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Anas dan Kayafas, Alexander dan orang-orang keturunan imam besar. Mereka memeriksa Petrus dan Yohanes dan berkata di dalam sidang itu, "Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu?" Dengan tegas Petrus menjawab bahwa dalam nama Yesus Kristus mereka melakukannya. Lalu dalam sidang itu mereka tidak menemukan kesalahan apapun yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Tapi Petrus dan Yohanes menjawab bahwa mereka lebih taat kepada Allah. Karena itu mereka akan tetap memberitakan tentang Tuhan Yesus walaupun para pemimpin agama sangat marah, tetapi mereka tidak berani menghukum Petrus dan Yohanes. Sehingga pada akhirnya mereka dilepaskan dan mereka mengancam supaya mereka tidak menyebarkan tentang kebenaran Tuhan. Jadi inti dari cerita tentang firman Tuhan pada minggu ini kakak mau sharing, yaitu ada dua. Yang pertama berani karena benar. Maksudnya apakah berani karena benar? Ya, contohnya tadi cerita tentang Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes ini berani karena mereka menyebarkan kebenaran tentang Tuhan. Itu contohnya. Nah, contoh lain apa kak? Contoh lainnya, misalnya kalian dicurangi oleh teman atau kalian difitnah oleh teman, padahal kalian melakukannya yang benar, baik-baik aja. Kalian harus berani, nggak boleh mau kalian disalahkan. Nah, yang kedua apa? Yang kedua berani menceritakan tentang kebenaran Tuhan, juga menjadi teladan untuk teman-teman kalian. Contohnya tadi pada saat Petrus dan Yohanes disidang, mereka berani, mereka percaya Tuhan kita. Mereka berani walaupun mereka dipaksa, mereka disidang, mereka dipenjara, mereka dicaci maki, tetapi mereka berani kalau mereka itu menyebarkan tentang kebenaran Tuhan. Mungkin cukup sampai sini kakak mau sharing firman Tuhannya. Kakak mohon maaf kalau ada kekurangan atau kata-kata yang kurang jelas atau salah. Kakak mohon maaf. Kakak berharap kepada adik-adik Blessing Kids sekolah minggu Cipulir tetap semangat, tetap berani, tetap dalam Tuhan, tetap percaya walaupun kita sedang ada musibah begini, corona,
karena corona juga kita tidak bisa berkumpul di sekolah minggu, gereja, kita nggak bisa salam sapa, hanya lewat video. Tapi kakak yakin dan percaya pasti kalian semuanya dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Kakak yang tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang ini Tuhan. Kami dapat mendengarkan sebagian dari firman kebenaran-Mu Tuhan tentang Petrus dan Yohanes Tuhan. Mereka berani Tuhan, walaupun mereka dihakimi, disidang, dipenjara, tetapi mereka tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Mereka tetap berani Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan Yesus untuk tetap berani Tuhan. Berani mewartakan Injil, berani mensaksikan kebenaran Tuhan. Dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus, terutama adik-adik kami Tuhan Yesus. Kau yang memberkati, Kau yang sertai dimanapun mereka berada Tuhan, yang masih sekolah Tuhan Yesus, Kau memberkati Tuhan. Mulai dari kelas Joy, Love, hingga Hope Tuhan Yesus, semuanya Kau serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu.